Selecting the final price atau memilih harga akhir. Metode penerapan harga mempersempit kisaran dari mana perusahaan harus memiliki harga akhirnya. Dalam memilih harga tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan termasuk dampak kegiatan pemasaran lainnya, kebijakan penetapan harga perusahaan, gain and risk sharing, pricing, dan dampak harga terhadap pihak lain. Yang pertama, merek dengan kualitas relatif rata-rata tapi anggaran iklan relatif tinggi dapat membebankan harga premium. Konsumen bersedia membayar harga yang lebih tinggi untuk produksi yang dikenal daripada untuk produk yang tidak dikenal. Kemudian yang kedua, merek dengan kualitas relatif tinggi dan iklan relatif tinggi memperoleh harga tertinggi. Sebaliknya, merek dengan kualitas rendah dan iklan rendah dikenakan harga terendah. Kemudian bagi para pemimpin pasar, hubungan positif antara harga tinggi dan iklan tinggi sangat kuat di tahap selanjutnya dan siklus hidup produk. Kemudian yang selanjutnya ada mengadaptasi harga. Perusahaan biasanya tidak menetapkan harga tunggal, melainkan mengembangkan struktur harga yang mencerminkan variasi dalam permintaan dan biaya geografikal, persyaratan segmen pasar, waktu pemilihan pesanan, tingkat frekuensi pengiriman, jaminan kontrak layanan, dan faktor lainnya. Kemudian yang selanjutnya ada geographical pricing atau harga geografis. Dalam penetapan harga geografis, perusahaan memutuskan bagaimana memberi harga produknya kepada pelanggan yang berbeda di lokasi negara yang berbeda. Haruskah perusahaan membebankan harga yang lebih tinggi kepada pelanggan yang jauh untuk menutupi biaya pengiriman yang lebih tinggi atau harga yang lebih rendah untuk memenangkan bisnis tambahan? Bagaimana seharusnya memperhitungkan nilai tukar dan kekuatan mata uang yang berbeda? Biasanya bisa dilakukan dengan barter, kesepakatan kompensasi, pengaturan pembelian kembalian, dan offset. Kemudian yang selanjutnya adalah price discount and allowance atau potongan harga dan tunjangan. Sebagian besar perusahaan akan menyelesaikan daftar harga mereka dan memberikan diskon dan tunjangan untuk pembayaran awal, pengejaran volume, dan pembelian di luar musim. Perusahaan harus melakukannya dengan hati-hati atau menemukan keuntungan mereka jauh lebih rendah dari yang direncanakannya. Kemudian yang selanjutnya ada promotional pricing atau harga promosi. Perusahaan dapat menggunakan beberapa teknik penetapan harga untuk merangsang pembelian awal. Yang pertama ada harga pemimpin kerugian. Supermarket dan department store sering menurunkan harga pada merek-merek terkenal untuk merangsang lalu lintas toko. Tambahan ini membayar jika pendapatan pada tambahan sales mengkompensasi margin yang lebih rendah pada item loss leader. Kemudian yang kedua ada harga acara khusus. Penjual akan menetapkan harga khusus di musim-musim tertentu untuk menarik lebih banyak pelanggan. Kemudian ada harga pelanggan khusus, ada rabat tunai juga. Kemudian selanjutnya ada pemotongan harga atau initiating price. Beberapa keadaan mungkin menyebabkan perusahaan memotong harga. Salah satunya adalah kelebihan kapasitas pabrik. Perusahaan membutuhkan bisnis tambahan dan tidak dapat menghasilkannya melalui peningkatan upaya penjualan, peningkatan produk, atau tindakan lainnya. Namun memotong harga untuk mempertahankan pelanggan atau mengalahkan pesaing seringkali mendorong pelanggan untuk menuntut konsensi harga dan melatih tenaga penjualnya untuk menawarkannya. Strategi pemotongan harga dapat menyebabkan beberapa kemungkinan jebakan lainnya, di antaranya perangkap berkualitas rendah, kemudian perangkap pangsa pasar yang rapuh, selanjutnya perangkap kantong dangkal, dan selanjutnya perangkap perang harga. Kemudian selanjutnya ada initiating price increases atau memulai kenaikan harga. Keadaan utama yang memicu kenaikan harga adalah inflasi, biaya meningkatnya biaya yang tak tertandingi oleh keuntungan produktivitas, menekan margin keuntungan, dan mengarahkan perusahaan ke putaran kenaikan harga secara teratur. Perusahaan sering menaikkan harga
mereka lebih dari kenaikan biaya untuk mengantisipasi inovasi lebih lanjut atau kontrol harga pemerintah dalam praktik yang disebut harga antisipatif. Kemudian faktor lain yang menyebabkan kenaikan harga adalah over demand. Ketika sebuah perusahaan tidak dapat memasok semua pelanggannya, ia dapat menaikkan harga, pasokan ransum, atau keduanya. Ini dapat meningkatkan harga dengan cara-cara berikut yang masing-masing memiliki dampak berbeda pada pembelinya. Di situ ada harga kutipan, kemudian ada klausa eskalator, dan ada unbundling. Dan kemudian yang terakhir ada responding to competitors price change, atau menanggapi perubahan harga pesaing. Bagaimana seharusnya perusahaan menanggapi pemotongan harga pesaing? Itu tergantung pada situasinya. Perusahaan harus mempertimbangkan tahap produk dalam siklus hidup, pentingnya dalam portofolio company, niat dan sumber daya, pesaing, sensitivitas harga dan kualitas pasar, perilaku biaya dengan volume, dan peluang alternatif perusahaan.